Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian, para jemaah sekalian semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan maghrib sampai isya kali ini kita akan mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan hal penting dalam kita beragama dan kita itu beribadah. Di dalam syariat kita, setiap amal punya nilai keutamaan sendiri-sendiri dan masing-masing amal ada yang lebih utama daripada yang lainnya. Ada amalan yang lebih afdal dan ada amalan yang kurang afdal. Setiap muslim ketika beramal dia melakukan amal, namun kadang harus memilih mana yang jadi prioritas. Dia kadang milih yang A, kadang milih yang B. Dia milih prioritas masing-masing. Di sini saya sebutkan beberapa prioritas dalam kita itu beramal dari beberapa sisi. Ada dari sisi karena lihat dari keistimewaan amal tersebut. Ada yang atau bisa lihat juga dari amalan itu dinilai dari wajib dan sunnahnya. Ada juga dari keikhlasannya. Ada yang kita lihat dari semakin ittiba atau mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai amal itu rutin dilakukan, kontinu dilakukan, atau amal tersebut amalan yang sederhana ataukah memberatkan. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada pembahasan pertama ada amal dilihat dari sisi amal tersebut lebih utama dari amal yang lainnya. Kita bisa ambil patokan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa itu yang paling afdal? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-shalatu ala miqatiha." Salat pada waktunya. Qultu suma'ai. Kemudian apalagi? Kemudian beliau jawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, summa birrul walidain. Kemudian berbakti kepada orang tua. Lalu apalagi? Masih ditanya. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Kemudian Ibnu Mas'ud katakan, fasakattu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau istazattuhu lazadani. Aku kemudian diam, tidak tanya lagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku tanya, maka Rasul juga pasti akan terus menambah lagi. Ada amalan-amalan yang afdol di sini. Dalam hadis ini ada 3 amal. Yang pertama, sholat pada waktunya. Kemudian yang kedua, birrul walidain, yaitu berbakti pada orang tua. Terus yang ketiga, jihad di jalan Allah. Diterangkan oleh salah seorang ulama Syafi'i, salah seorang ulama Hambali, yaitu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa kalau kita lihat amal itu yang afdol, kita rinci mulai dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang 5.
yaitu ada di situ kalimat syahadat, ada di situ mengerjakan sholat 5 waktu, ada di situ membayar zakat, ada di situ berpuasa Ramadan sampai pada haji. Ini lebih afdal dulu yang kita prioritaskan, karena dalam hadis tadi sebutkan sholat terlebih dahulu. Maka sholat punya sisi keutamaan, sisi afdaliyah lebih daripada amalan-amalan yang lainnya. Kemudian Imam bin Rajab perinci lagi, ada amalan yang afdal lagi dilihat dari kewajiban terhadap sesama. Kata hubungan dengan sesama manusia mana yang paling didahulukan terlebih dahulu. Tadi disebut dalam hadis summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada orang tua. Maka dari sisi bergaul dengan sesama yang paling mulia, sebelum dengan tetangga, sebelum dengan teman, sebelum dengan orang yang lain, maka kata punya tugas adalah berbakti pada orang tua. Lawan dari berbakti atau lawan dari birrul walidain adalah uququl walidain. Uquq yaitu durhaka pada orang tua. Yang Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah katakan tentang durhaka pada orang tua yaitu segala bentuk menyakiti hati atau perasaan orang tua maka masuk dalam durhaka. Segala bentuk menyakiti atau menyakiti diri atau menyakiti perasaan orang tua, menyakiti hati atau perasaannya, maka itu termasuk durhaka. Nah, itu lawan dari birrul walidain tadi. Maka ini yang kita cegah agar tidak ada pada orang tua kita. Terus yang ketiga, ada amal lagi, tadi bukan dari rukun Islam, bukan dari bergaul terhadap sesama. Namun amal ini tetap lebih afdal juga dan masuk dalam jajaran amalan-amalan sunnah. Masuk dalam kelompok amalan-amalan sunnah. Imam Ibnu Rajab tadi katakan yang paling afdal dari amalan-amalan sunnah yang ada adalah jihad di jalan Allah. Adalah jihad di jalan Allah. Kemudian kalau lebih dirinci lagi yang paling afdal itu ada di situ talabul ilmi, nuntut ilmu, kemudian jihad, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nama amalan yang paling afdal dilihat dari sisi amalannya. Namun sebenarnya kalau kata mau bagi untuk amalan yang paling afdal, sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim ketika beliau merinci mana amalan-amalan yang paling afdal, ringkasnya beliau katakan amalan itu paling afdal itu dilihat dari sisi waktu dan keadaan. Ya, dilihat dari sisi waktu dan keadaan. Contoh misalnya, datang waktu azan. Datang waktu azan, ketemu aktivitas ada macam-macam di situ. Sampai mungkin ada yang ibadah juga, namun azan sudah masuk, maka yang pertama aktivitas yang dilakukan adalah afdolnya di situ bukan baca Al-Qur'an. Namun afdolnya adalah dia jawab azan. Kemudian sudah saat imam itu melaksanakan sholat berjamaah, berarti afdolnya itu melaksanakan sholat berjamaah, bukan baca Al-Qur'an. Walaupun baca Al-Qur'an itu bagus, walaupun zikir juga bagus, namun karena sudah masuknya waktu azan tadi, maka ketika itu menjawab azan lebih utama daripada baca Al-Qur'an, lalu sholat berjamaah lebih utama daripada aktivitas yang lain. Itu namanya amalan, itu dilihat dari sisi waktu dan keadaan. Ada juga Imam Ibnul Qayyim beri contoh, misalnya tamu hadir, tamu masuk dalam rumah, ingin bertamu. Kata punya aktivitas ada yang lain di situ lagi. Mungkin ada yang mau sholat sunnah, ada yang mau baca Al-Quran, ada yang mau berzikir. Namun ketika itu hadir tamu, maka keadaan yang utama saat itu adalah layani tamu tadi. Bukan baca Al-Quran, bukan dia itu sibuk dengan sholat sunnahnya, bukan dia itu sibuk dengan zikirnya. Karena momennya, waktunya ketika itu adalah kita itu baca, ya, saat itu melayani tamu, bukan baca Al-Quran, bukan hal aktivitas yang lain. Contoh lagi, ada yang punya ilmu, kemudian ada yang datang untuk minta bimbingan atau minta fatwa. Dia masih ada aktivitas yang lainnya. Dia mungkin mau melakukan sholat sunnah, atau dia itu mau menulis, atau dia mau aktivitas yang lainnya. Namun karena ketika itu ada yang butuh fatwa, dia punya ilmu,
maka yang utama ketika itu adalah layani ini fatwa tadi daripada dia ketika itu membaca Al-Quran, daripada dia ketika itu berzikir, daripada ketika itu dia melakukan sholat sunnah atau aktivitas ibadah yang lain. Itu namanya, atau kalau pilih ibadah itu lihat waktu dan keadaan. Jadi bukan hanya sekadar ibadah saja, saya punya baca Al-Quran, saya banyak zikir saja. Ada waktu-waktu tertentu. Katong punya waktu 1 minggu itu, ya misalnya ada waktu di masjid itu ada majelis ilmu antara maghrib dan isya. Kemudian masih ada aktivitas yang lain. Saya mau zikir di belakang, saya mau sholat sunnah lagi perbanyak antara maghrib dan isya misalnya. Ya, misalnya mau lagi di belakang, saya mau diskusi apa gitu. Namun ada seseorang datang ingin beri ilmu, maka lebih bagus dia adalah mendengar majelis ilmu tadi daripada dia sibuk dengan zikirnya. Karena waktunya pas itu seperti itu. Nah itu namanya nilai afdholiyah amal itu seperti tadi. Ya, jadi bukan pakai perasaan kita sendiri ketika mau beramal itu atau buat ini amal ini nanti nih yang paling bagus nih menurut saya. Tidak, namun kita lihat dari sisi waktu dan lihat dari sisi keadaan tadi. Contoh lagi di sini cara yang kedua, lihat amalan yang mana yang kita dahulukan. Nah, para ulama katakan prioritaskan yang wajib dari yang sunnah. Prioritaskan yang wajib, ada amalan wajib di situ daripada yang sunnah. Ada di sini dalil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu membicarakan tentang wali Allah. Nabi SAW bersabda, Innallaha qala, sesungguhnya Allah itu berfirman, Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang musuhi waliku, yaitu wali Allah, maka aku izinkan dia untuk diperangi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang aku cintai dari amalan wajib. Lalu senantiasa hambaku juga mendekatkan diriku dengan amalan sunnah sampai aku pun mencintainya. Nabi SAW di sini dalam hadis qudsi dahulukan amalan wajib dulu baru amalan sunnah. Lalu disebutkan dalam hadis ini, hadis qudsi ini Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'azani la u'idhanna. Di sini disebutkan jika dia lakukan amalan wajib lalu kemudian ikutkan lagi dengan amalan sunnah, maka jika aku mencintainya, maka pendengarannya tadi akan mendapatkan taufik, kemudian penglihatannya itu akan mendapatkan taufik, kemudian tangannya itu akan mendapatkan taufik, kemudian kakinya juga akan mendapatkan taufik. Lalu ketika dia berdoa minta kepadaku, maka aku akan kabulkan. Kemudian jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan memberikan perlindungan untuknya. Nah, di sini disebutkan amal itu dilihat dari sisi afdolnya, dahulukan yang wajib baru kemudian yang sunnah. Maka katong dahulukan yang wajib dulu baru kemudian amalan-amalan yang sunnah. Nah, di sini apa hikmahnya sampai didahulukan yang wajib dulu barulah yang sunnah? Para ulama punya beberapa alasan kenapa wajib dulu. Yang pertama, perintah yang wajib itu adalah perintah jazim, perintah tegas. Buletin. Bisa lihat di halaman 2, nanti ibu-ibu dapat juga. Apa hikmahnya kenapa amalan wajib lebih didahulukan daripada amalan yang sunnah? Yang pertama, dasarnya karena perintah yang wajib tadi perintahnya tegas. Sedangkan yang sunnah itu masih pilihan. Kata mau pilih sunnah, mau tidak juga tidak masalah. Kemudian yang kedua, meninggalkan yang wajib dikenakan dosa.
Sedangkan kalau meninggalkan yang sunnah tidaklah berdosa. Jadi kalau meninggalkan yang wajib hukumannya adalah dosa. Sedangkan kalau meninggalkan yang sunnah ya tidak berdosa. Kemudian alasan yang lainnya lagi kenapa wajib dulu? Karena wajib itu aslun, pokok. Pokok ada dulu baru kemudian tambahan. Nanti tambah cabang-cabangnya. Kalau di sini yang wajib itu ada karena yang wajib itu pokok. Baru kemudian tambahan lagi yang lainnya dengan yang sunnah-sunnah. Jadi sunnah cuma sekadar tambahan saja. Yang dipentingkan aslun dulu, pokok dulu. Terus yang keempat, menjalankan yang wajib itu bersifat harus, sedangkan menjalankan yang sunnah itu bersifat pilihan, sehingga menjalankan kewajiban tersebut bentuknya itu mengagungkan Allah yang begitu besar dibandingkan dengan yang sunnah. Maka kalau mau dinilai sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, asar lebih utama daripada sholat tahajud, lebih utama daripada sholat duha, lebih utama daripada sholat rawatib. Karena tadi alasannya ini harus, yang wajib ini harus, yang sunnah tadi itu pilihan. Maka kalau ditanya sisi pahalanya mana yang lebih besar, sholat tahajud dengan sholat subuh, jawabannya sholat subuh lebih besar. Sholat duha ataukah sholat zuhur, jawabannya sholat zuhur, tentu pahalanya lebih besar. Masih kalah tadi sholat duhanya, masih kalah sholat tahajudnya, rawatibnya, tahiyatul masjidnya, sholat sunnah wudunya, dan seterusnya. Sehingga karena ini lebih besar, maka ketemu prioritas untuk yang wajib lebih dahulu, baru yang sunnah tadi. Namun dari sisi amalan wajib nanti bertingkat-tingkat. Nanti ada wajibnya, yang satu wajib ain, ada yang satunya itu wajib kifayah. Wajib ain berarti tiap individu itu ada lakukan itu. Kalau wajib kifayah berarti sebagian saja. Sudah mencukupi sudah. Seperti misalnya mandikan jenazah, kemudian mengafani, kemudian menyolatkan, kemudian menguburkan. Ini kifayah ini. Fardunya iya fardu, namun fardunya fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu ainnya enggak. Ya. Fardu ain itu contohnya ada situ ilmu yang wajib thalabul ilmi. Berarti tiap orang nanti punya kewajiban untuk nuntut ilmu tadi. Salat wajib 5 waktu, fardunya fardu ain. Kemudian untuk wanita misalnya mengenakan jilbab, nah itu juga fardunya fardu ain. Maka yang dikenakan saja kewajiban ini tiap individu kena. Kalau fardu kifayah cukup diwakilkan. Maka yang fardu tadi bertingkat-tingkat. Ya, fardu tadi itu bertingkat-tingkat. Dari sisi pahala juga fardu juga bertingkat-tingkat. Ada yang fardu itu bagian dari rukun Islam, pahalanya lebih besar daripada fardu yang bukan bagian dari rukun Islam. Ya, ada fardu yang bagian dari rukun Islam, itu fardunya itu pahalanya lebih besar daripada yang bukan bagian dari rukun Islam. Nah itu contoh, kita dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Contoh nanti prakteknya lagi ketika kita laksanakan ibadah. Misalnya, kita lagi masuk sholat tahiyatul masjid di Masjid Jami Ambon ini. Lantas iqamah berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iqamah masuk. Maka Nabi SAW katakan ketika berkumandang iqamah, fala sholata ilal maktubah, tidak ada sholat kecuali yang wajib. Ya, tidak ada sholat kecuali yang wajib saja. Maka ketika itu tahiyatul masjidnya, kalau itu baru dimulai, maka tahiyatul masjidnya langsung dibatalkan karena memenuhi yang wajib. Cuma hanya dalam satu kondisi dia boleh lanjut tahiyatul masjidnya ketika ini cuma ingin diselesaikan saja, yaitu sudah berada di rakaat terakhir. Kata berada di rakaat kedua pas tahiyat akhir. Berarti cuma mau menyelesaikan, maka dia tinggal menyelesaikan saja. Namun kalau mulai dari awal karena ada panggilan iqamah di sini untuk berjamaah, maka mendahulukan yang wajib, yaitu sholat berjamaah bersama imam, itu lebih penting daripada lanjutkan sholat sunnah tadi. Walaupun juga dia melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh.
yang pahalanya khairu minad dunya wa ma fiha, yang lebih baik daripada dunia seisinya, itu juga masih kalah. Tetap yang wajib itu dia dahulukan. Maka yang wajib dia jalankan, yang sunnah itu dia gugurkan. Contoh lagi, ini untuk gerakan sholat. Katong memilih wajib dulu. Ketika sudah masuk wajib ini, sunnah ditinggalkan. Dalam mazhab Syafi'i, dalam gerakan sholat itu ada namanya rukun sholat, ada itu namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hay'ah. Katong ini kalau dalam keadaan sujud kedua, terus setelah itu mau bangkit, harusnya duduk tahiyat awal dulu. Namun ada yang lupa, langsung dari sujud kedua ini langsung bangkit ke rakaat ketiga, dan berdirinya sudah sempurna, berarti sudah masuk rukun. Itu sudah masuk wajib. Kalau sudah masuk rukun, sudah masuk wajib, dia tidak boleh turun untuk tahiyat awal. Kenapa tidak boleh turun untuk tahiyat awal? Wajib dia sudah dapat. Tadi tahiyat awal tadi cuma sunnah ab'ad saja. Dia tidak boleh tinggalkan yang wajib demi mengejar sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad tadi kalah. Maka kalau sudah berdiri sempurna ini, rakaat ketiga, maka tinggal lanjut saja sampai selesai. Nanti kekurangan tadi tidak sempat tahiyat awal tadi, maka dia tutup dengan sujud sahwi. Itu sudah selesai. Maka dia dahulukan yang wajib dulu. Ini sudah wajib ini, masuk berdiri. Yang sunnah tadi tahiyat awal tadi dia tinggalkan. Tahiyat awal nanti ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Kalau sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i qablas salam, dikerjakan sebelum salam. Caranya yaitu dia ketika sudah tahiyat akhir selesai mau salam, dia turun sujud dulu, sujud 2 kali, Allahu Akbar, turun sujud. Menurut penulis kitab Mughni Muhtaj, ya, karena tidak didukung dalil-dalil yang kuat tentang doa untuk sujud sahwi secara khusus, baca sujud seperti doa sujud biasa. Maka dia turun, baca doa seperti sujud biasa, lalu duduk lagi, Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud, tidak ada bacaan apa-apa, lalu turun sujud lagi, Allahu Akbar. Baca doa seperti sujud biasa, lalu kemudian duduk lagi, tidak ada tahiyat lagi, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kekurangan tadi tasyahud awal ditutup dengan sujud sahwi. Dan indah Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Sedangkan sunnah ab'ad tadi masuk dalam tahiyat awal tadi masuk dalam sunnah ab'ad. Ini contoh dari sisi gerakan, wajib lebih menang daripada yang sunnah. Tidak boleh orang sudah masuk wajib, dia tinggalkan yang wajib ini cuma gara-gara kejar sunnah tadi, dia turun lagi, tidak boleh. Kecuali dia baru mengangkat tadi, pantat ada angkat sedikit, mau berdiri, kemudian ingat, ini belum tahiyat awal, bawa langsung duduk. Nah itu tidak masalah. Namun kalau sudah sampai berdiri sempurna, berarti sudah masuk rukun berikutnya. Kalau sudah masuk rukun berikutnya, berarti sudah masuk wajib, maka tidak boleh turun lagi. Nah ini contoh, prioritaskan yang wajib daripada yang sunnah. Nah itu gerakan. Contoh nanti aktivitas sehari-hari lagi, ada yang wajib lebih dahulukan daripada yang sunnah. Ketika dipanggil orang tua, terus ini lagi laksanakan sholat sunnah ini, saya mau milih lanjut sholat sunnah ataukah panggilan orang tua yang dipenuhi? Jawabannya adalah ketika itu memenuhi panggilan orang tua. Memenuhi panggilan orang tua ketika itu wajib. Sedangkan untuk sholat sunnah cuma sekadar sunnah saja. Sholat sunnah kalah dengan memenuhi panggilan orang tua. Memenuhi panggilan orang tua lebih utama. Pernah ada kisah Juraij, kisah di Bani Israel dahulu. Dia dipanggil-panggil orang tua sampai 3 kali tidak nyaut, tidak mau penuhi panggilan ibunya tadi. Padahal dia cuma melakukan sholat sunnah. Ibunya lantas doakan jelek, semoga engkau itu sebelum meninggal dunia itu melihat wajah wanita pelacur. 2 tadi terwujud. Juraij orang soleh, tiap hari ada di tempat ibadah, kena kasus dituduh telah mengamili seorang wanita, padahal cuma tuduhan yang tidak benar. Lantas ada wanita ini hamil, kemudian memiliki keturunan, punya anak. Kemudian anak ini ditanya, siapa bapak dari anak ini? Ditanya dari ibunya ini, ibunya ditanya, siapa bapak dari anak ini? Dia jawab, itu Juraij yang biasa ada di masjid.
Orang-orang kemudian marah besar pada Juraij, sempat ibadahnya dihancurkan, kemudian akhirnya dia dibawa ke masjid dengan kasar setelah tempat ibadahnya tadi hancur. Kemudian setelah itu orang-orang pada kumpul-kumpul, ya dia lewat, ada wanita-wanita pelacur juga ketika itu. Lantas Juraij lewat, dia lihat wajah wanita pelacur tadi, dia langsung ingat doa ibunya tadi. Ya Allah, ini doa ibu saya ini terkabul nih pada saat ini nih. Lantas dia kemudian dibawa ke hadapan raja. Tadi dia lewat sambil senyum karena ingat doa ibunya dahulu. Oh, ternyata doa ibu saya ini terkabul. Lantas dia lewat, kemudian sampai di hadapan raja. Raja tanya, kamu yang ambil perempuan tadi? Tidak. Wanita ini bilang kamu yang ambil dia. Tidak, dia tidak benar itu. Terus tuduhan ini bagaimana? Coba tanya pada bayi tadi yang lahir. Maka Juraij kemudian ngobrol ketika itu dengan bayi. Dia satu-satunya bayi selain Nabi Isa. Selain juga ada beberapa kisah yang bayinya itu bisa berbicara ketika kecil. Kemudian ketika itu beritahu, ditanya, man abuka, siapa bapakmu? Dia jawab, yaitu bapak saya itu yang jadi pengembala kambing yang ada di bawah masjid. Berarti bukan Juraij. Maka raja merasa bersalah karena tuduhannya tidak benar. Kemudian raja punya keinginan untuk bangun kembali lagi tempat ibadahnya Juraij tadi. Pelajaran pentingnya apa? Juraij melakukan kesalahan ketika dia lebih memilih sholat sunnah dilanjutkan daripada dia memenuhi panggilan ibunya. Berarti itu salah karena tidak menerapkan prinsip wajib dibandingkan yang sunnah. Harusnya yang dia lakukan adalah memenuhi panggilan ibu, sedangkan sholat sunnah dia tunda ketika itu. Nah, ini baru dua sisi saja. Katong itu kalau mau prioritaskan amal itu, lihat ada amalan yang wajib lebih dahulukan daripada amalan yang sunnah. Ya, jadi dua hal di sini pada kesempatan maghrib ini. Yang pertama, prioritaskan ada amalan-amalan yang utama. Tadi kata Ibnul Qayyim itu tadi dahulukan amalan dilihat dari keadaan dan waktunya. Kemudian yang kedua, dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ada lagi 3 lagi, kita nanti bahas besok subuh insyaallah di Masjid Al-Fatah. Baik, sudah iqamah belum? Azan belum? Isya? Kurang berapa menit? Ya, baik. Sambil nunggu ada pertanyaan silakan, bebas. Ada yang mau tanya? Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat pakai kursi. Taib. Bapak tanya, Bapak bisa jadi imam untuk keluarga atau keluarga jadi imam untuk Bapak? Boleh dua-duanya. Masjid Jami sini, Bapak jadi imam? Boleh juga. Pakai kursi. Ya, taib. Tidak ada masalah itu. Nabi SAW pernah suatu saat Abu Bakar itu menggantikan posisi beliau jadi imam. Nabi belum masuk. Namun ketika Nabi SAW itu masuk, beliau masuk dalam keadaan sholat duduk karena tidak sanggup berdiri. Abu Bakar ketika itu mundur langsung ke belakang, Nabi ambil posisi depan. Namun beliau sholat dalam keadaan duduk. Menunjukkan beliau boleh jadi imam itu. Itu jadi dalil. Sudah? Ada lagi? Ini mau tanya-tanya, bebas. Ibu tanya mau? Ya, silakan ibu. Penting suara keras. Maju ke depan sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi subuh tadi qobliyahnya akhirnya nanti ba'da sholat karena belum kerjakan sholat qobliyah subuhnya, begitu? Kenapa dia belum kerjakan sholat qobliyah subuh? Atau pas datang ke masjid imam sudah mulai sholat subuh? Berarti qadha namanya. Qadha qobliyah subuh. Qadha qobliyah subuh bisa. Qadha qobliyah subuh bisa milih dua waktu. Bisa langsung setelah sholat subuh. Dia qadha qobliyah subuh tadi. Yang kedua, dia lakukan nanti setelah matahari meninggi dulu. Di Ambon ini matahari terbit jam berapa? 6 lewat. Tidak, matahari terbit setengah 7. Nah, berarti sekitar jam setengah 7 tambah 15 menit lagi, berarti 7 kurang seperempat. Nah, dia qadha sholat qobliyah subuh tadi pas waktu duha masuk. Namun kalau mau milih bisa ba'diyah subuh. Jadi dia datang ke masjid, dia sudah telat ini lakukan sholat sunnah fajar qobliyah subuh tadi, dia ikut sholat subuh dulu bersama imam. Habis sholat subuh dia qadha tadi sholat qobliyah subuhnya. Seperti itu boleh. Dua hal ini ada dua pendapat di antara ulama. Milih yang satu ini boleh atau milih nanti ketika matahari sudah meninggi baru dia qadha qobliyah subuhnya tadi. Dua-duanya boleh. Niatnya mengqadha, qadha rawatib tadi qobliyahnya. Ada lagi? Iya. Ya langsung saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ritual. Yang pertama, Ustaz kasih buat saya. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, saya ingin ada semacam pendapat dari Ustaz bahwa yang saya hadir di sini dalam rangka untuk mengurus anak dalam rangka mengikuti pendidikan. Saya mau tanya Ustaz dulu, kategori proses anak bukan kita urus anak untuk pendidikan dia masuk kategori sunat di kategori sunat apa dulu? Yang pertama, yang kedua, di sisi lain kita tinggalkan istri dan anak. Kewajiban saya sebagai seorang suami harus memberikan nafkah lahir dan batin. Sementara nafkah batin itu sesuatu hal yang mustahil. Saya berada di sini kurang lebih 3 bulan. Otomatis saya tidak mungkin berbuat sesuatu untuk kebutuhan istri. Itu misalnya berarti saya juga meninggalkan meninggalkan itu juga saya juga melakukan sebuah kesalahan. Nah, sementara prioritas pendidikan di otak kita untuk mengurus anak ini juga ada bagian daripada sebuah tanggung jawab gitu. Saya butuh dari Ustadz, bimbingan dari Ustadz kira-kira apa yang harus saya lakukan sehingga jangan sampai kondisi semacam begini bisa menimbulkan sebuah masalah bagi keluarga saya. Itu saja yang saya ingin. Anak kelas berapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekarang sekolah apa? Untuk kuliah, Ustaz. Tapi perempuan, kalau laki-laki kita lepas dari dua, cuma karena perempuan. Kuliah di sini, di Ambon. Iya betul. Terima kasih Ustaz. Kuliah ilmu apa? Di Fakultas Hukum. Kalau mau katakan wajib, tidak sampai wajib. Mau katakan sunnah, belum juga sampai sunnah. Mempelajari ilmu dunia kayak begitu tergantung manfaat. Asalnya mempelajari ilmu dunia itu manfaat nanti yang diperoleh itu apa dulu, baru nanti hukum mempelajari ini tuh seperti apa. Contoh misalnya, ini ada anak ini kuliah belajar kedokteran. Di Tual itu tidak ada satu orang pun yang dokter yang bisa ngatasi masalah ini dan tidak ada yang spesialis sama sekali untuk itu, sehingga harus ada yang belajar itu.
Sehingga kalau untuk masalah ini, karena cuma satu-satunya, bisa jadi orang tua wajib mempelajari ilmu kedokteran. Karena masalahnya besar. Nah sekarang dari sisi jadi sarjana hukum, apakah punya masalah seperti ilmu kedokteran ini? Nah itu yang ditimbang-timbang. Namun yang jelas kalau mau kuliahkan anak seperti itu, yang pertama kalau ini perempuan, yang penting ketika pergi dari Tual sampai ke Ambon itu safar berarti, maka ketika itu harus dia ditemani mahram. Mahram berarti bapak harus temani anak perempuan tadi. Mau bawa pulang lagi dari Ambon ke Tual lagi, sama juga, dia ditemani terus. Sedangkan menetap di sini tidak harus bapak itu temani. Yang penting dia punya lingkungan yang bagus. Mungkin itu pada keluarga yang ada di sini, keluarga yang dari Tual begitu, atau ada kos begitu, ada orang-orang yang amanah di situ, dia punya teman-teman yang baik, tidak masalah. Yang masalah cuma pergi dan pulangnya itu. Dia pergi ke sini, balik lagi, nah itu ditemani. Selama di sini aman-aman saya tidak masalah. Sehingga tadi untuk istri yang ditinggal di Tual tetap ada kewajiban nanti yang diberikan, anak-anak juga yang nanti ditinggal di sana juga dapat kewajiban juga. Jadi tidak rugi dua-duanya. Jadi ditimbang-timbang saya kalau bisa ditinggal, tapi dia harus dengan pengawasan, ada teman-teman, ada lingkungan yang baik di situ. Ya, itu yang faktor paling penting. Kalau ditanya tadi hukumnya ini mempelajarinya apa? Saya mau sebut wajib belum sampai wajib, mau sebut sunnah belum sampai sunnah. Tergantung ini tujuannya mau dipakai untuk apa ilmu ini. Ilmu dunia sifatnya kayak gitu. Tidak bisa dikatakan wajib, tidak bisa dikatakan sunnah. Asalnya mubah dulu. Sampai tujuan dipakai itu untuk apa. Begitu. Sudah Bapak? Ada tambah lagi? Ya, sudah. Ada lagi? Ada yang bertanya lagi? Yang sebelah sini? Sebelah utara ada tanya? Ya. Bagaimana hukum apabila kita selesai melaksanakan sholat wajib di masjid? Hukum setelah melaksanakan sholat wajib di masjid? Kita selesai melaksanakan sholat wajib, kemudian kita pulang untuk melaksanakan sholat sunnah, ba'diyah di rumah. Ba'diyah di rumah. Dan kita saat itu mengetahui bahwa istri kita belum melaksanakan sholat wajib. Nah, contohnya maghrib. Apakah bisa kita meniatkan untuk menjadi imam, kita melaksanakan sholat 2 rakaat, sedangkan istri sholat wajib secara bersama. Jadi 2 rakaat, nanti pulang ke rumah, Pak Indi nanti sholat wajib, sholat sunnah tadi ba'diyah. Terus istri ikut makmum 3 rakaat. Untuk 3 rakaat. Baik. Kenapa harus mengimami istri? Karena saya pernah mendengar bahwasanya sahabat Abu Bakar, Nabi Muhammad pernah bertanya kepada sahabat siapa yang mau mengimami, padahal Nabi Muhammad sudah berjamaah bersama sahabat. Iya, itu kan terjadi di masjid. Ada jamaah yang belum sholat jamaah, terus Nabi tawarkan pada sahabat, siapa yang mau ini menemani dia untuk dapat orang ini supaya dapat pahala berjamaah. Nah sekarang masalah yang dibingungkan adalah kalau ibu-ibu di rumah, dia pahala itu berapa derajat? Itu paling yang dibingungkan itu. Iya kan? Ibu-ibu sholat di rumah seorang diri saja, dia dapat pahala 27 derajat seperti laki-laki di masjid ataukah tidak? Padahal perempuan disuruh di rumah. Untuk masalah ini, seperti Imam Ibnu Hajar juga dalam Fathul Bari itu menyatakan bahwasanya sholat wanita di rumah lebih afdol daripada sholat dia itu di masjid. Kalau dikatakan lebih afdol, maka dia bisa kejar pahala orang yang sholat di masjid itu dengan dia lakukan cuma di rumah saja. Meskipun sendirian. Ada kisah seorang istri, seorang sahabat, ada laki-laki, suaminya namanya Abu Humaid, istrinya namanya Ummu Humaid. Ummu Humaid ini minta sholat, wahai Rasulullah saya ingin sholat di masjidmu, di belakangmu, jadi makmummu. Di masjid itu, yaitu di Masjid Nabawi berarti. Sedangkan sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kalinya daripada sholat di masjid yang lain. Saya ingin sholat di masjidmu, di belakangmu.
Maka kemudian itu Nabi SAW tahu, dikatakan, ya saya tahu kamu inginkan seperti itu. Namun kamu sholat di bagian dalam kamarmu lebih afdal daripada di bagian tengah. Kamu sholat di bagian tengah rumahmu lebih afdal daripada di bagian depan. Kamu sholat di bagian depan rumahmu lebih afdal daripada di masjid kaummu. Kamu sholat di masjid kaummu lebih afdal daripada kamu sholat di masjidku ini. Tapi bandingkan dari dalam kamar sampai sholat di Masjid Nabawi. Ketika dengar ini, Ummu Umain kemudian bilang pada suaminya, tolong bangunkan saya itu musola di rumah biar saya bisa sholat terus dalam rumah. Maka dia tetap sholat di situ terus sampai dia itu meninggal dunia. Nah itulah yang kenapa tadi Ibnu Hajar itu simpulkan, kalau sholat wanita di rumah tetap pahalanya lebih afdol daripada dia itu ke masjid. Namun ini tidak menghalangi wanita itu ke masjid, boleh sholat berjamaah di masjid. Namun kalau milih rumah saja bisa kalahkan tadi yang pergi ke masjid. Kesimpulannya yang lainnya, wanita tidak disyaratkan sholat berjamaah, tidak diwajibkan sholat berjamaah. Yang diwajibkan sholat berjamaah laki-laki. Karena Nabi bolehkan seperti itu. Selesai itu berarti? Iqamah, apa azan? Hah? Sukode itu. Ya. Baik, itu sudah. Nanti insyaallah besok subuh ada lagi di Masjid Jami Al-Fatah insyaallah. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.